Jadi saya sempat memandang sebelah mata sih soal TikTok gitu. Dan di konten-kontennya pun ya bukan konten kaleng-kaleng gitu kan. Kita ada di era dimana segala disrupsi itu terjadi. Kayak rasa tertendang gitu. Aduh, aku harus bikin konten juga nih sekarang. Kayak Ada juga masih soal komentar juga, saya pernah dikomentari, dikritik oleh salah satu akun bercentang biru. waduh, bercentang biru. Better education for better life. Assalamualaikum, hai guys, sahabat Insan Tama. Kembali lagi di Insan Tama Podcast dengan Ana Nurina Kamila, aka Lala. Dan di sini Ana juga nggak bakal sendirian karena akan ditemani dengan salah satu alumni yang sangat luar biasa, menginspirasi, baik hati dan tidak sombong. Pokoknya calon istri idaman lah, yaitu Kak Ranti. Halo Lala, gimana Lala kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Coba aku tanya khas Insan Tama ya. Oke. Apa kabar kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mantap. Masih inget kan saya? Masih ingat. Mungkin boleh Kak Ranti sapa dulu nih sahabat Insan Tama di rumah. Assalamualaikum sahabat Insan Tama. Jadi hari ini Ana dan Kak Ranti itu bakal ngobrol-ngobrol bareng ya. Dan ini terkait gimana Kak Ranti nih sebagai content creator. Aduh, udah terspill nih ya. Nah, jadi guys, Kak Ranti ini seperti yang udah Ana bilang, beliau ini sangat menginspirasi. Karena selain lagi sibuk S2 gitu ya, Kak Ranti juga ini aktif banget nih di TikTok gitu kan, yaitu menghasilkan video-video konten-konten yang bermanfaat gitu kan, kayak mengkritisi salah satu fenomena gitu dengan sudut pandang Islam gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita lihat followersnya tuh udah 32.000 ya Kak ya? Iya betul, kurang lebih segitu. Ya Masya Allah. Dan di konten-kontennya pun ya bukan konten kaleng-kaleng gitu kan, banyak banget yang itu emang udah viral. Dan bahkan salah satunya ada konten tentang LKMA ya Kak ya? Ya, ada sedikit saya cuplik tentang LKMA-nya di salah satu konten saya. LKMA-nya berarti yang kemana tuh Kak? Kebetulan ke Belanda dan Jerman. Wah, Belanda ke Jerman ke Eropa ya Kak ya? Iya. Wah, iya Masya Allah. Nah, makanya sekarang Ana penasaran nih Kak, sebenarnya gimana sih awalnya Kakak tuh mulai bisa mulai bikin konten-konten kayak gitu, dan gimana sih Kakak mulai masuk gitu ke dunia sosmed TikTok dan Instagram juga ya Kak ya? Ya betul. Kalau ditanya soal ceritanya, ya berawal dari saya sendiri sebagai pengguna sosial media itu juga gitu. Jadi sebelum akhirnya saya aktif menggunakan TikTok seperti sekarang, saya awalnya hanya bersosial media itu menggunakan Instagram. Nah, Iya. kan TikTok itu termasuk baru. Nah, Baru. jadi ketika TikTok itu awal masuk, nah itu memang banyak orang yang akhirnya juga tertarik tapi masih sepi gitu. Jadi nggak sebanyak sekarang pengguna TikTok Iya. itu. Nah, karena banyak orang yang tertarik, akhirnya saya waktu itu masuk TikTok juga, tapi saya hanya mengamati TikTok itu seperti apa sih? Dia ritmenya seperti apa, bentuknya tuh kayak gimana, apa bedanya dengan Instagram, kan sama-sama sosial media, tapi pasti beda dong gitu. Iya. Akhirnya saya sempat memperhatikan TikTok itu selama 1 tahun di tahun 2021. Nah ya Pas pandemi itu ya? 2020 2021 tuh sekitar 1 tahunan saya coba mengamati TikTok gitu, dan memang TikTok di awal-awal tuh kan alay banget gak sih Iya, gitu. alay banget. Iya alay banget karena isinya banyak orang joget-joget, banyak hal-hal yang unfaedah gitulah ya di TikTok. Dan akhirnya muncul stigma negatif gitu soal TikTok. Akhirnya TikTok ini menjadi sesuatu yang ini nggak bagus, nggak baik gitu. Padahal kan dari awal memang tujuan saya pengen tahu gimana sih TikTok ini dan apa sih peluang yang bisa kita lakukan ketika kita itu bersosial media menggunakan TikTok gitu. Nah, sempat akhirnya saya coba tinggalkan. Udah putus itu sama Iya, TikTok. saya tinggalkan TikTok. Udahlah kayaknya kayak nggak ada harapan gitu. Jadi saya sempat memandang sebelah mata sih soal TikTok gitu. Nah, sampai di tahun 2021 akhir, waktu itu saya selesai sidang skripsi. Nah, S1 itu ya? ya betul, selesai S1, dan itu ada jeda waktu kosong.
Nah, jadi waktu kosong itu kebetulan umi saya coba ngajak saya, coba Endo. Nah, kalau di Jawa di Malang itu kan panggilan sapaan ke anak Endo. perempuan tuh Endo gitu loh. Nah, coba Endo kamu ikut kelas TikTok gitu loh, belajar apa ya, bikin konten dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan pembina atau gurunya yang mendampingi langsung di sana adalah Bang Aap El Oh Karimi iya, ya gitu. sering lihat itu. Iya, sering lihat ya. Beliau juga konten kreator yang hebat dan emang udah berpengalaman Iya. gitu. Karena saya juga udah pernah ngeliat beliau di sosial media, jadi saya juga tertarik coba gitu belajar gitu kan sama beliau gitu secara langsung gitu. Akhirnya di waktu kosong itu setelah saya sidang skripsi saya belajar membuat konten di kelas tersebut gitu. Jadi bagaimana meramu membuat satu konten itu jadi konten yang baik gitu kan itu. Dan alhamdulillah memang sebelumnya saya juga sudah punya skill gitu ya yang sudah saya dapatkan selama saya sekolah di Insan Tama. Misalnya belajar public speaking, kemudian belajar menganalisis Ya, permasalahan. analisis SWOT itu ya. Ya, itu sudah mulai diajarkan gitu dan itu akan sangat membantu gitu sampai dengan sekarang sampai saya menjadi content creator gitu. Karena menjadi content creator itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tetapi bagaimana analisis atau opini yang kita bangun itu adalah opini yang jelas gitu ya, kemudian bisa membuka mata hati dan pikiran netizen tentunya Iya, gitu dengan bisa sampai gitu iya betul bisa sampai dengan baik dan bisa menginspirasi, harapannya demikian kan gitu. Jadi itu sih sedikit perjalanan saya dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih istiqomah jadi content creator begitu Lala. Wah, jadi berawal dari ikut kelas itu, Iya. terus akhirnya lanjut terus gitu, bikin Iya. konten-konten kayak gitu sampai sekarang. Betul. Wah, itu luar biasa banget ya. Maksudnya kan dari S1 terus lulus itu kan ada gabutnya gitu kan, kayak emang apa ya ngapain ya gitu Iya, kan. iya, Nah, betul. biasanya tuh orang tuh kayak ya udahlah rebahan aja atau Iya. misalnya ya main-main aja lah gitu. Tapi apa ya, kakak tuh milih buat belajar lagi gitu, padahal udah lulus SMA pun masih belajar gitu ya Iya, Kak ya. iya. Nah itu apa sih, kenapa gitu kakak pengen atau apa sih motivasi kakak gitu mau bikin konten-konten kayak gitu? Ya, motivasinya ya melihat dari masalah pemuda, remaja, Gen Z. Nah, Ya, kita kan sama-sama Gen Z lah ya gitu. Sama-sama anak yang lahir di tahun 2000-an. Nah, ini kan kita ada di era dimana segala disrupsi itu terjadi gitu. Apalagi mungkin karena Lala posisinya masih di Insan Tama, ya mungkin masih belum terlalu kerasa gitu. Iya. Tapi ketika lulus, ketika keluar dari Insan Tama itu akan benar-benar kerasa sih gitu. Bagaimana misalnya ketika kita masuk ke kehidupan kampus itu ya banyak kehidupan laki-laki dan perempuan Beda itu banget campur ya. baur. Iya, beda dengan Insan Tama gitu yang sudah terpisah gitu dari awal. Kemudian kalaupun misalnya tidak kuliah, misalnya gap year, kan ada ya gitu. Tetap lingkungan tempat kita tinggal itu bisa jadi juga tidak mensupport kita dalam lingkungan yang islami gitu. Jadi itu juga jadi tantangan buat kita. Kemudian kita lihat sosial media hari ini banyak sekali konten-konten yang misalnya mohon maaf berbau pornografi atau kemudian berbau kepada kemaksiatan yang lainnya gitu. Bahkan satu kemaksiatan di sosial media itu kemudian banyak diikuti oleh orang-orang gitu. Iya, Akhirnya kan jadi dosa Jadi viral investasi. itu, Iya, akhirnya kan amalan dosanya maksudnya ya itu akhirnya Dosa mengalir jariah itu ya. mengalir terus gitu. Jadi kan sedih gitu ya melihat potret generasi hari ini. Memang tidak semuanya saya katakan, tapi kebanyakan generasi kita dalam posisi yang demikian dan ini kan menjadi suatu kekhawatiran dan perhatian bagi kita semua Oh, gitu. dari situ itu tergerak. Iya, betul, berawal dari sana. Kemudian diawali juga saya kemudian Lala dan teman-teman yang sekolah di Insan Tama berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan baik di Insan Tama gitu ya. Maka kita punya tanggung jawab besar untuk menyebarkan kebaikan yang sudah kita dapatkan di sini. Jadi rasa tanggung jawab itu secara alamiah akan terbentuk gitu lah. Akan terbentuk sehingga kita pengen menyebarkan kebaikan ini biar orang tahu gitu. Misalnya ada suatu kemaksiatan, kita pengen orang itu selamat dari kemaksiatan itu gitu loh. Iya. Jadi kita nggak mau membiarkan mereka berlarut dalam dosa dan lain sebagainya begitu. Gitu. Terus Ya, jadi kurang lebih begitu Lala untuk motivasinya. Kita merasa bertanggung jawab gitu ya dengan
pengalaman dan ilmu yang sudah kita sama-sama miliki gitu. Kita pengen orang-orang yang ada di sekitar kita tuh juga ada di jalan kebaikan gitu. Dan pemuda hari ini kan pemimpin di masa depan gitu. Insan Tama sekolah calon pemimpin. Iya, Insan Tama sekolah calon pemimpin, dan kita tidak mengharapkan generasi hari ini dengan kondisi yang demikian itu memimpin anak-anak kita nanti ke depannya gitu. Jadi pendidikan atau jalan kebaikan itu harus kita mulai sejak dini agar tercipta generasi terbaik gitu. Wah, Masya Allah. Speechless banget sih sama jawaban Karanti. Kayak rasa tertendang gitu. Aduh, aku harus bikin konten juga nih sekarang. Kayak dari rasa tanggung jawab itu kan ya. Ketika kita emang punya ilmunya, kita emang mendapatkan binaan lebih gitu kan daripada teman-teman yang di luar sana. Ya kita punya kewajiban juga buat menyebarkannya gitu ya, untuk menyebarkan kebaikan tersebut sehingga teman-teman juga nggak ikutan yang jelek-jeleknya gitu ya. Memang tidak dipungkiri kita juga masih dalam proses belajar gitu. Makanya kalau di setiap konten saya selalu menambahkan yuk sama-sama belajar. Jadi memang kita sama-sama udah dibina duluan, mendapatkan kesempatan pembinaan keislaman gitu ya. Tapi bukan berarti kita juga berhenti di sana. Kita terus memperbaiki diri, kita terus menjadikan diri kita terus lebih baik dari hari kemarin gitu. Jadi kita membandingkannya diri kita sendiri yang kemarin dengan yang hari ini. Bukan membandingkan Lala dengan Karanti dengan Lala, itu salah perbandingannya. Jadi harus membandingkan diri kita yang hari ini dengan yang kemarin gitu Lala. Never ending progress gitu ya. Kita harus selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu kan. Oke, wah Masya Allah banget sih ya. Nah berarti sampai sekarang masih bikin konten juga Kak? Ya masih. Walaupun sekarang lagi sibuk S2 juga masih? Ya masih. Wah, S2 kan sibuk banget Kak ya? Yang kayak dari jadwalnya yang padat gitu kan, tapi masih mau gitu bikin konten kayak gitu, itu sempet ya Kak? Ya sempat gitu. Jadi memang harus diatur jadwalnya. Tapi lebih daripada itu, yang paling mendasar yang harus kita tanamkan, yang harus kita reminder terus ke diri kita adalah niat kita semua untuk melakukan semua aktivitas itu apa sih? Gitu, niatnya itu apa gitu. Karena sebanyak apapun aktivitas kita, mau kita kuliah, kerja, content creator atau yang lain-lainnya, tapi niatnya itu tidak tepat, ya akan sia-sia juga semua aktivitas yang kita lakukan gitu. Nah, sehingga niat yang tepat itu apa? Kembali lagi ke jati diri kita sebagai seorang muslim. Niatnya harus karena Allah gitu kan. Karena tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, tetapi bagaimana semua aktivitas kita itu terpenuhi dua syarat yang Allah berikan. Niatnya lurus karena Allah dan juga caranya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan gitu. Jadi kuliah niatnya harus lurus karena Allah, bukan karena biar dapat IPK tinggi gitu. Jadi content creator niatnya bukan karena ingin viral, bukan dapat followers yang banyak, tapi karena kita disuruh untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan Islam, kan begitu. Nah, setelah niatnya tuh lurus, baru caranya harus sesuai juga gitu ya, dengan apa yang Allah perintahkan, juga tidak bertabrakan dengan amanah-amanah kewajiban yang lainnya gitu. Nah, itu juga harus ditata. Jangan sampai misalnya kita bikin konten tapi ternyata melalaikan aktivitas atau amanah kewajiban yang lainnya, itu salah juga harus gitu. Tahu prioritasnya. Iya, skala prioritasnya harus diatur gitu. Nah, jadi kalau saya misalnya mengatur jadwal saya, memang setiap hari dari Ahad sampai dengan Sabtu itu sudah ada jadwal-jadwalnya gitu, aktivitasnya apa aja. Tapi kurang lebih gambarannya dari pagi sampai siang saya kuliah, nge-lab segala macam, baru itu sorenya aktivitas dakwah. Maksudnya saya beberapa kali sering mentoring gitu ya, ngisi mentoring, kajian gitu. Kemudian malamnya itu dibagi dua waktu. Yang pertama mengerjakan tugas kuliah gitu ya, kemudian kedua baru bikin konten gitu. Itu udah malam banget berarti ya, bikin konten. Betul. Itu memang space waktunya bukan tersisa ya, tapi memang ada waktunya tuh di malam hari, dan alhamdulillah kebetulan saya tuh lebih tenang di malam hari gitu. Hening soalnya ya. Iya, soalnya di malam hari lebih tenang, lebih hening, dan juga saya kan syutingnya di rumah ya, bukan kayak di podcast Insan Tama yang luar biasa ini gitu ya ruangannya, tapi cuman di kamar, jadi butuh ketenangan, dan ketenangan itu hanya didapatkan di malam hari gitu. Pernah waktu ekstrim saya ketika buat konten itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Ya gitu, dan itu memang sebelumnya belum tidur sih gitu.
ya karena saking padatnya. Tapi itu pernah sih sekali, nggak sering gitu. Jadi pernah sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu baru mulai syutingnya. Yang penting syuting aja dulu gitu. Ngedit videonya bisa besok sih. gitu. Jadi semuanya harus diatur sendiri karena untuk bikin konten sendiri saya nggak punya admin. Nggak ada tim-timnya Ya, gitu ya. biasanya kan kalau orang-orang artis-artis ya pakai tim-tim, kan saya bukan artis ya. Rekam sendiri, edit sendiri. Iya gitu, jadi ya manual saya kerjakan sendiri, jadi perlu satu-satu kan dikerjain, mana yang bisa dicicil, mana yang itu bisa ditunda nanti, misalnya ngeditnya pas jam istirahat aja gitu misalnya gitu. Jadi harus pintar manajemen waktunya gitu, dan di Santama juga sudah diajarkan Iya. seperti itu, gitulah. Keren banget sih Kak Ranti ini. Oke, berarti mulai dari setelah S1 terus bikin ikut kelas itu gitu kan, terus mulai bikin konten-konten, bahkan sampai sekarang lagi S2 pun masih tetap gitu kan. Iya, Bikin masih. konten-konten kayak gitu. Tapi pernah gak sih Kak kayak mungkin pernah ada yang hate comment Kak, atau ada yang kritisin balik bahkan, kayak tantangannya gitu. Kakak tuh aktif gitu memberikan konten-konten bermanfaat di TikTok itu sendiri. Ya, kalau tantangan pasti ada ya, gitu. Pasti ada. Kalau tantangan di sosial media itu sendiri, ketika saya bikin konten, yang paling pertama atau paling kelihatan itu adalah ada hate comment, gitu, dari netizen. Nggak banyak memang, hanya sedikit gitu. Jadi lebih banyak yang respon positif, yang Alhamdulillah. ya Masya Allah, menginspirasi dan lain sebagainya tuh ada gitu ya. Tapi juga ada yang hate comment gitu. Bahkan tapi kalau misalnya ada yang hate comment, saya nggak ngelawan sih. Saya hanya membaca saja, kemudian saya memang akan merespon beberapa komentar dari netizen, nggak semuanya gitu. Biasanya komentarnya apa Kak? Ya yang positif itu, atau kemudian misalnya ada satu opini yang itu memang perlu direspon atau perlu diluruskan. Iya. Nah gitu, jadi kayak oh itu harus dibalas nih gitu ya, saya komen gitu ya. Kalau yang nggak perlu ya nggak saya komen gitu. Nah termasuk misalnya ada yang julitin yang komentarnya yang nggak bagus gitu ya. Nah itu biasanya secara otomatis ada netizen lain yang itu berusaha Yang ngebela gitu. ya Oh. membela saya gitu. Wah. Jadi tanpa harus saya membela diri saya sendiri gitu. Ya Masya Allah gitu ya. Padahal saya nggak kenal gitu ya dengan orang tersebut gitu. Tapi secara otomatis ada orang yang seperti itu gitu. Jadi saya melihat bagaimana pola diskusi mereka di TikTok itu ya, di komentar situ saya perhatikan, wah Masya Allah. Jadi kan dari opini yang kita sampaikan tercipta diskusi-diskusi. Iya, mereka jadi engah gitu Iya, kan. di antara netizen itu sendiri gitu. Itu kalau dari segi komentar gitu ya. Kemudian ada juga masih soal komentar juga, saya pernah dikomentari, dikritik oleh salah satu akun bercentang biru. Waduh, bercentang biru. Ya, akun bercentang biru, dan beliau seorang tokoh yang sering diundang ke TV-TV. Jadi beliau membalas salah satu konten saya tentang mengkritik pemikiran barat. Nah gitu, jadi di komen panjang kali lebar, volume Prestasi itu ya, prestasi. ya saya juga kaget kenapa kok konten saya bisa sampai sana ya gitu. Tapi ya memang tidak menutup kemungkinan ya. Pasti Iya. namanya kita bersosial media tuh konten bisa menyebar Iya, kemana-mana. TikTok kan juga kemana-mana. Iya betul. Nggak cuman lingkupnya di Indonesia, bisa sampai ke luar negeri. Itu juga memungkinkan seperti itu. Ya sudah, setelah dikomen seperti itu, emang awalnya saya deg-degan ya, wah gitu kan, kaget gitu. Nah tapi saya tidak berhenti gitu ya, saya coba balas dengan kalimat yang ahsan, yang saya rapiin gitu ya gitu, yang tidak menyinggung juga, tapi tetap bisa membalas beliau gitu. Setelah setelah saya komen balik, ternyata juga tidak ada feedback balik dari beliau gitu. Nah ini menandakan bahwa ada orang-orang yang seperti itu tujuannya adalah untuk menguji nyali kita. Nguji aja gitu. Iya. Kicep kan ya abis ini. Ya, menguji nyali kita, apakah kita justru ciut, apakah kita patah semangat, atau seperti apa. Nah, ada orang-orang seperti itu. Jadi tantangan itu macam-macam ya, tadi dari netizen, kemudian juga terkadang kita ada di komen oleh tokoh-tokoh gitu ya, yang mengomentari atau mengkritik konten kita gitu. Terus juga tantangan lainnya adalah dari manajemen waktu yang sudah kita buat itu tadi gitu. At least dari kegiatan-kegiatan kita yang lain, terkadang ada ya, misalnya kita udah capek, kita udah lelah gitu, misalnya akhirnya kelewat syutingnya atau apa gitu, itu pernah gitu terjadi, dan itu adalah sesuatu yang wajar ya, dan itu menandakan bahwa kita adalah manusia yang tidak terbatas sempurna, betul, yang lemah, tergantung dan terbatas gitu.
Dan itu sih tantangannya Lala yang selama ini saya rasakan sejauh ini. Pokoknya ya kita usahain yang terbaik lah ya, Iya, hasilnya mah dari betul. Allah gitu Iya. ya. Luar biasa banget sih Karanti yang emang dari awal banget nih mulai bikin konten, terus bahkan dari tantangannya pun masih jalan juga kan sampai sekarang gitu kan. Bahkan dengan motivasi kakak yang lillah gitu kan, kalau misalnya nggak lillah ya pasti lelah gitu kan ya kak ya. Iya, iya, betul. Semua itu kan sudah didapatkan sekali lagi dengan modal belajar di Insan Tama Iya, gitu. Jadi pembinaan selama yang didapatkan pada saat di Insan Tama tuh tidak lepas gitu loh setelah lulus dari Insan Tama, dan itu terpakai sampai dengan hari ini gitu. Dan kalau saya pribadi saya merasakan betul gitu. Bahkan sebelum saya jadi konten kreator gitu. Kira-kira itu apa aja kak tuh modal-modal yang dikasih sama Insan Tama gitu untuk kehidupan kakak selanjutnya itu? Banyak ya sebenarnya, tapi ciri khas. Nah, kalau ciri khas itu kan berarti yang hanya dimiliki oleh Insan Tama tapi tidak dimiliki oleh yang lainnya ya kebanyakan gitu. Soal kepemimpinan transformasional atau transformational leadership gitu kan. Nah, itu sejak dini itu kita sudah diajarkan untuk menjadi pemimpin. Tadi kan Sekolah slogannya calon pemimpin. ya gitu. Nah, sebelum saya jadi content creator sendiri, saya sebelumnya di kampus itu aktif di lembaga atau organisasi dakwah kampus di bawah BEM gitu ya. Kemudian 2 periode menjabat sebagai kepala bidang kemuslimahannya. Baru setelah pas itu saya coba belajar mendevelop diri saya sampai akhirnya menjadi content creator, menjadi pemimpin juga, tapi pemimpin netizen gitu kan. Bagaimana akhirnya kita berusaha mengaruskan opini yang baik gitu. Jadi kalau ada opini-opini yang tidak baik gitu ya di sosial media gitu, kita bikinlah konten-konten yang baik. opini-opini itu. Iya gitu, biar kita bisa menciptakan ekosistem sosial media yang baik itu sendiri gitu, yang semuanya ada di jalan kebaikan gitu ya. Sehingga pembinaan dari Insan Tama tadi berupa kepemimpinan transformasional itu terasa sampai dengan sekarang. Kemudian selain itu juga soal analisis SWOT. Nah, kalau di perkuliahan wajar kita akan dikasih pembekalan soal analisis SWOT. Tapi untuk anak SMA, nah itu sesuatu yang baru kan gitu kalau anak SMA nih. Dari kelas 10 apaan? itu kita Iya, udah kan. iya, ini makanan apa, ini apa. Dulu saya juga waktu pas memahami SWOT pas SMA tuh kayak masih bingung-bingung gimana gitu. Nah, tapi akhirnya lambat laun diajarkan gitu kan di Insan Tama gitu. Analisis SWOT itu seperti apa, karena nanti terpakai terus gitu. Analisis SWOT itu tidak hanya ketika kita pada saat SMA, LKMA membandingkan, mengcompare satu negara dengan negara lainnya, tapi menganalisis SWOT diri sendiri bisa, menganalisis SWOT organisasi bisa, menganalisis SWOT masyarakat hari ini itu juga bisa, jadi itu terpakai gitu. Nah, dan menganalisis atau menuliskan satu poin setiap kan SWOT ya, misalnya satu poin itu tiap-tiap poinnya itu kan butuh pemikiran gitu ya, kita butuh berpikir berpikir yang mendalam, apa ya kira-kira, itu kan proses berpikir itulah yang diajarkan di Insan Tama gitu. Diasah gitu ya, pemikiran kritisnya Iya, itu. diasah semua sehingga itu yang akhirnya terpakai gitu ya sampai dengan hari ini, termasuk ketika saya membuat konten gitu Lala. Wow, emang luar biasa banget ya Insan Tama. Mulai dari transformational leadership itu yang emang kita dilatih gitu, gimana kita bisa menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin biasa gitu, tapi emang pemimpin yang ngasih pengaruh gitu kepada apa yang dipimpinnya. Dan itu bisa dalam bentuk apa aja gitu kan. Bisa yang tadi kakak jadi ketua organisasi, atau bahkan sekarang kakak jadi content creator pun itu jadi pemimpin gitu bagi netizen-netizen itu ya, mempengaruhi gimana sih opini yang baik itu, opini yang benar sesuai Islam itu kayak gimana. Dan emang spesialnya lagi di Insan Tama bukan hanya teorinya aja gitu kan, tapi emang kita tuh dikasih kesempatan dalam bentuk pengalaman gitu kan. Kita diajarin analisis SWOT gak hanya teori aja, tapi emang kita benar diterjunin gitu kan. Misalnya di LKMM, di LKMM kan kita kayak kita ke suatu desa yang emang itu mundur gitu kan, emang dia terbelakang. Nah itu gimana caranya kita bisa ngeanalisis sebenarnya apa aja strength-nya dia, weakness-nya dia gitu kan, opportunity dan threat dia gitu kan, sehingga emang ketika udah ada teori dan pengalaman gitu kan, praktek gitu kan di SMA, sehingga pas kita lulus itu benar-benar udah tinggal oh ini bekal, ini tools-tools yang udah dikasih sama Insan Tama, tinggal kita praktekin gitu kan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Wah, merinding sih, luar biasa banget emang Insan Tama. Oke, nah terakhir nih Kak, boleh deh Kakak kasih pesan untuk alumni atau mungkin teman-teman yang sebentar lagi alumni kelas 12 ya tahun ini, gimana sih caranya biar ketika udah lulus pun dari Insan Tama kita tetap bisa gitu megang nilai-nilai yang dikasih sama Insan Tama gitu kan, dan kita bahkan bisa nge-influence orang lain gitu. Jadi mereka bisa terpengaruhi dengan kita gitu dan ilmu-ilmu yang udah kita dapat di Insan Tama. Oke, pesan-pesan ya gitu. Kalau untuk alumni, kan saya juga alumni dan teman-teman saya juga banyak yang alumni ya gitu. Eh, Tetaplah istiqomah. Iya, Ya, istiqomah. maksudnya adalah begini, apa yang sudah kita dapatkan di Insan Tama gitu ya, harapannya itu bisa menjadikan kita itu terus menjadi manusia yang lebih baik lagi, kemudian menyebarkan apa yang sudah kita miliki, minimal menerapkannya gitu. Jadi kalau kita belum bisa menyampaikannya, paling enggak kita bisa mengaplikasikannya untuk diri kita sendiri gitu. Karena itu yang menandakan bahwa kita sudah menjadi alumni atau siswa yang kemudian terbina dengan baik gitu kan. Hasil pembinaannya itu terlihat gitu dari alumni-alumninya ini tadi gitu, dengan bagaimana kita berperilaku di kehidupan kampus misalnya, atau dari segi berpakaian, atau apa lagi, pergaulan dan macam-macam gitu ya, menghadapi lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya gitu. Kemudian pesan untuk berarti Lala calon alumni Iya. berapa tahun lagi? 1 tahun lagi ya? Iya, 1 tahun Satu lagi. tahun lagi. Nah, calon alumni Lala dan teman-temannya dan adik-adik semuanya gitu, berarti silahkan dimanfaatkan waktunya selama di Insan Tama gitu. Memang sekarang kalian gak akan ngerasain kayak apa sih tantangan di luar tuh, kayak kan aku masih SMA, kayak ngapain sih aku mikir jauh ke sana. Nah Iya, gitu. iya. Dulu saya juga berpikir seperti itu gitu. Tapi ketika sudah lulus nanti, ada momen-momen kalian itu merindukan masa-masa SMA. Aduh. Asik. Tapi betulan serius gitu, merindukan pembinaannya, merindukan sistem pendidikan atau pembinaan selama di Insan Tama itu sendiri. Karena kalau di luar kita akan diminta untuk mandiri gitu kan. Kalau di sini kan sudah tersistem gitu. Jadi dimanfaatkan semua yang sudah diajarkan di Insan Tama gitu, sehingga ketika lulus nanti kalian bukan lagi harus belajar atau pusing gitu dan sebagainya, tapi kalian tinggal memanfaatkan apa yang sudah kalian miliki, sehingga ilmu yang sudah kalian dapatkan di Insan Tama itu tidak berakhir dengan sia-sia. Mungkin begitu Lala. Berarti emang untuk Ana yang bentar lagi alumni dan teman-teman semua gitu kan, emang kita harus enjoy prosesnya gitu ya untuk saat ini. Mumpung masih di Insan Tama gitu, ya udah kita nikmati aja pembinaannya. Mungkin kadang capek, mungkin kadang lelah gitu kan, tapi ya itu untuk kebaikan kita sendiri gitu kan, untuk kehidupan kita setelah SMA itu bakal berpengaruh banget gitu ya Kak ya. Betul. Wah, Masya Allah, pembicaraan kita hari ini emang daging banget sih Kak ya. Oke, makasih banyak Kak Ranti udah ngasih waktunya untuk ngobrol-ngobrol juga sama Ana dan sahabat Insan Tama. Nah, teman-teman, sama-sama, Lala. nah teman-teman semua, itu dia pembicaraan Ana dan Kak Ranti. Semoga bisa diambil manfaatnya. Nah, sekian dari Ana. Jangan lupa follow sosial media Insan Tama dan tunggu aja episode podcast Insan Tama selanjutnya. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.